Assalamualaikum Bu Rima. Ya, Waalaikumsalam Ibu Mini. Ya, apa kabarnya nih Bu di sore hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Nah, apa nih Bu yang menjadi topik kita di sore hari ini Bu? Yang bisa kita bincangkan nih yang biar kita nih lebih cair lah gitu ya. Iya. Eh, ya, apa tuh Bu? Kira-kira? Oh, iya sih Bu, ini ada yang mau saya cerita sedikit tentang permasalahan saya di kelas nih Bu. Jadi begini Bu, di akhir-akhir ini kan saya merasa itu murid-murid saya pada saat jam pembelajaran di pelajaran saya, mereka Ya, tuh kurang antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran. Jadi seperti tidak ada semangat ya. Kalau ya, saya kalkulasikan pun yang mengerjakan tugas itu bisa 50% Bu dari seluruh siswanya. Jadi saya merasa apa ya? Kenapa nih siswa saya tidak ada tertarik atau tidak ada antusiasnya dalam belajar? Begitu Bu. Itu yang saya lagi pikirkan sekarang ini. iya, iya, iya. Memang suatu yang perlu kita pikirkan itu ya Bu ya. Jadi apa nih, dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa nih yang Ibu harapkan nanti gitu? Saya berharap sih Bu dari obrolan kita ini saya mendapatkan solusi lah Bu yang baik ya, solusi yang baik dari permasalahan saya hadapi ini tentang bagaimana supaya murid-murid saya itu antusias dalam belajar bersama saya Bu. Itu yang saya harapkan Bu dalam obrolan kita ini ya Bu ya. Iya. Kalau eee, bisa dipersenkan begitu maunya Bu Rima itu, eee, persennya begitu nanti keberhasilan yang bisa kita dapatkan dari, coaching kita di sore ini. Iya. Karena kan yang seperti saya katakan tadi Bu hanya 50% ya dari seluruh siswa satu kelas ya Bu, tidak seluruh kelas, satu kelas. Jadi saya mau tuh ya setidaknya sampai 80 atau 85% lah Bu yang antusias gitu. Bahkan kalau saya maunya sih ya sempurna ya Bu, 100% seluruhnya antusias dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Baik, baik. Jadi selama ini Bu Rima, kira-kira kan, apa nih yang pernah Ibu praktekkan begitu untuk anak-anak nih untuk tentunya Bu Rima nih sudah mempraktekkanlah sesuatu untuk menangani ini gitu. Apa tuh yang kira-kira Eh, Selama ini ya Bu ya, saya sih hanya menggunakan model dan metode pembelajaran mungkin ya bagi mereka entah monoton, tidak mengasihkan, sehingga mereka merasa tidak tertarik atau antusias terhadap pembelajaran saya Bu. Mungkin seperti itu Bu. Karena pembelajaran saya lakukan ini mungkin tidak variatif ya Bu ya, tidak ada kreatif. Mungkin mereka jenuh atau bosan, jadi tingkat antusias mereka terhadap belajar menurun Bu. ya, jadi kan, ini kondisinya tentunya Bu Rima sudah jalanin. Kira-kira nih Bu Rima, apa nih yang bisa mungkin diberikan kepada anak-anak nih, kepada kelas Ibu Rima nih, yang bisa membuat anak tuh terpancing begitu, kira-kira apa nih yang bisa? Hmm, apa ya Bu? Mungkin saya mencari model mungkin ya Bu, model pembelajaran yang lain mungkin sehingga siswa itu bisa merasa tertarik dalam belajar di bidang saya, bidang studi gitu kan Bu. Benar-benar. Terus selain model mungkin apa ya? Disisipkan ice breaking mungkin Bu, bisa. Iya, bisa jadi ya. Iya iya, saya baru ingat nih Bu. Karena Iya, iya. mungkin mereka kan lagi jenuh-jenuhnya mungkin ya kalau mungkin harus ada relaksasi sebentar ya Bu ya. Terus seperti itu aja sih Bu kalau saya lagi
untuk saat ini ya, yang saya terpikir oleh saya tuh mungkin mengubah model dan metode pembelajaran dan menyisipkan ice breaking. Gitu sih, Bu. Baik, baik, ice breaking ya. Itu ide yang sangat bagus. Nah, kira-kira nih Bu Rima nih, ke depannya bagaimana nih bentuk ice breaking-nya nih? Begitu. Ice breaking-nya ya mungkin bentuknya ya banyak sih Bu ya, kan sekarang ice breaking itu banyak, boleh selain ice breaking juga bisa kita sisipkan games juga bisa ya kan Bu, Oh iya, tidak perlu hanya bermain-main juga. Kalau ice breaking saya rasa saya bisa melihatnya di YouTube lah mungkin Bu, bentuk-bentuk ice breaking yang cocok dengan anak SMA gitu kan, karena saya ngajarkan di SMA. benar, benar. Jadi Dan Bu, mm, ya, ya, dan terus gimana tadi Bu? ya ice breaking tadi Bu, Ya, selain model dan metode, saya menyisipkan ice breaking tadi lah supaya anak-anak tidak jenuh, mungkin ya merefresh sedikit pikiran mereka dengan tidak terbebani dengan pembelajaran saya yang sulit ini. Karena kan fisika Bu, apalagi kadang-kadang di jam terakhir itu kan Bu, fisika kita anak-anak sudah letih karena sudah belajar dari pagi tuh kan, di jam terakhir fisika pula gitu ya kan. ya, Jadi ya. kalau saya apa tadi ya, di pikiran saya nih Bu, cara lainnya ya baru saya pikirkan ini adalah dengan cara ya mencari model dan metode pembelajaran, membuat model dan metode pembelajaran yang mungkin mengasihkan bagi mereka, tidak monoton seperti sebelumnya Bu. Ya, ya, benar. Nah, ini terkait metode nih, ya Bu Rima, terkait metode dan model nih. Kira-kira nih, metode hal baru apa nih yang mungkin bisa Ibu terapkan nih untuk anak-anak nih, yang sebelumnya nih kan monoton menurut Ibu Rima sehingga mereka tuh agak jenuh begitu ya. Tapi dengan adanya X breaking yang akan Ibu terapkan juga karena pas sekali ya untuk di jam terakhir gitu kan, Ya, atau ya. Kemudian ini, apa tuh Bu, kira-kira metodenya atau model yang terbarunya mungkin yang mungkin metode dan modelnya itu ya saya lebih ini ya Bu ya, mungkin saya lebih di kegiatan itu lebih memberikan contoh nyata ya Bu, daripada hanya sekedar teori. Contoh nyatanya misal benda-benda yang ada di sekitar sekolah itu biasanya kan anak-anak kayaknya lebih senang deh langsung praktek ya, tak langsung tahu benda nyatanya itu seperti apa. Apalagi kemarin kan ini materinya tentang besaran dan satuan Bu, tentang pengukuran. Jadi di situ kan bisa kita lihat baik batu itu bisa diukur masanya, ukurannya ya kan. Mungkin mereka maunya seperti itu. Cuma saya berpikir kan karena kalau di siang hari itu kan cuaca panas. Jadi kadang-kadang mau membawa anak di outdoor gitu kayaknya kasihan juga ya kan. Cuman kalau kita dibawa ke dalam tadi ya itulah, karena sudah siang akhirnya antusias mereka belajar menurun Bu. oh Jadi ya, saya terpikir sih dengan model dan metode seperti itu saya rasa anak-anak pasti senang mungkin Bu, ya, dengan ya. membawa mereka ke luar ruangan mungkin ya Bu ya, belajar di luar gitu mungkin. Nah, jadi Bu Rima ini terkait model yang Ibu rencanakan ini. Eee, nih kira-kira nih, dari penerapan yang ingin Ibu rancang nih, untuk tingkat pencapaian anak-anak nih. Misalkan, dia di poin 1 sampai 10 begitu ya. Oke. Jadi kalau dengan metode ini, kira-kira dengan metode dan model yang Ibu lakukan akan ke depannya, kemudian SPK-nya, kira-kira berapa nih nilainya nih yang bisa dicapai dari model ini, Bu, nih? Kalau di posisi sekarang mungkin masih 7 ya Bu ya. Jadi saya ada target ini, saya mau ya maksimalnya di 8,5 atau 9 gitulah Bu, karena mereka sudah sekolah SMA ya, menengah atas. Ya. Baik, baik. Jadi, dengan metode yang akan Ibu rancang, optimis ya, Bu, ya?
dengan Ya Bu, saya optimis Bu, karena saya juga merasa sedih Bu. Anak-anak saya kan nggak aktif, nggak antusias, itu kan rasanya gimana gitu saya ngajar ya kan, apa saya ngajarnya. Ya, pasti saya mungkin ada kurangnya ya mungkin ya karena pembelajaran monoton tadi. Tapi saya targetkan ini ya dengan rencana saya tadi yang seperti itu, saya mau di angka 85-an gitulah Bu. Kalau di posisi sekarang ini ya 7, tapi saya mau ke 85 atau 9 gitu. benar-benar Bu Rima. Nah, ini nih Bu Rima terkait untuk mencapai ya tentunya uh, untuk mencapai peningkatan kompetensi anak itulah dengan sekali model tentunya pastinya apa ya agak susah gitu kan. Jadi berapa lama nih kira-kira nih bisa mencapai atau berapa kali pertemuan begitu? Iya Bu, karena ini kami ada 4 kali pertemuan Bu. Ini di pertemuan pertama saya sudah mengetahui nih, maksudnya ini kan baru materi pertama nih, apa materi yang baru saya masuki lah. Jadi di situ kelihatan yaitu tadi kurang antusias. Jadi saya usahakan ini Bu di pertemuan ketiga dan keempat lah Bu, karena kedua ini kan saya pasti akan membuat dulu rancangan model tadi kan Bu seperti apa. Jadi saya terapkan nanti di pertemuan 3 dan 4 lah Bu. Gitu. Jadi untuk mencapai target yang ingin Ibu capai ini membutuhkan waktu berapa kali pertemuan nih apanya perkiraannya gitu? Perkiraannya 3 kali pertemuan Bu, 3 kali pertemuan. Jadi nanti insya Allah mungkin mudah-mudahan di pertemuan terakhir apa yang saya inginkan itu bisa tercapai Bu, insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Nah untuk apa nih Bu penerapannya? Nah, kan Ibu udah ada rencana ini penerapannya nih kira-kira nih kapan nih bisa dimulai begitu? Penerapannya di pertemuan ketiga Bu, karena saya bilang tadi kan ada 4 kali pertemuan. Jadi ini saya sudah pertemuan pertama, pertemuan kedua ini kan tidak mungkin saya langsung apa, karena saya harus membuat dulu konsepnya tadi kan Bu, konsep dari model dan metode tentu itu kan ada di RPP ya Bu ya. Jadi nanti di pertemuan ketiga saya sudah bisa menerapkan Bu. Jadi keempat nanti biasanya di akhir-akhir itu kan sudah ada kuis. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui hasil akhirnya nanti Bu. Iya, iya, baik. Nah, di pertemuan ketiga itu tepatnya itu di bulan atau tanggal berapa begitu, Bu Rima? Kebetulan di hari apa Bu? Sabtu. Sabtu. Pertemuan ketiga di hari Sabtu. 12 atau masih bulan 11 itu? Bulan ini Bu, karena kami kan ujian masih di tanggal 11 Bu, jadi masih adalah pertemuan beberapa kali lagi. Oke, oke. Nah, terkait rencana Ibu Rima ini, Ya. siapa nih Bu yang bisa dilibatkan atau yang perlu atau Ibu yang butuh bantuan kepada siapa saja nih Bu untuk Mungkin saya minta bantuan ini Bu, sama guru-guru yang mungkin bukan sejawat ya Bu, apalagi terutama yang guru-guru eksat ya Bu ya, seperti guru kimia, matematika, itu kan pembelajaran yang bidang studi yang agak-agak rumit ya. Mungkin mereka punya cara, jadi nanti saya bisa juga bertanya dengan mereka bagaimana tips-tipsnya agar pembelajaran ini tadi bisa menyenangkan bagi anak-anak Bu. Ya. Nah, selain itu, selain dari tips ini, kira-kira ada lagi nggak yang dibutuhkan begitu dari siapa paling saya ambil gimana ya Bu, selain dengan merubah model dan metode, minta bantuan dengan rekan sejawat, mungkin saya bisa melihat dari YouTube lah Bu. Mungkin YouTube itu juga kan banyak juga di situ cara-cara pembelajaran eksat yang menyenangkan Bu. Ya, baik, baik Bu. Bagus ini Bu Rima. Ke depannya. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan Ibu ya, kalau bisa saya simpulkan dulu.
Iya. Ibu nih rencana karena adanya menurunnya tadi minat siswa ya di kelasnya, jadi Ibu ingin nanti ada ice breaking yang sesuai dengan mereka, kemudian Ya. model metode yang dirubah ini ya Bu ya. Ya. Dan kemudian tentunya dalam jangka cepat ini ya tadi dilaksanakan. Iya Bu, karena saya kalau misalnya terlalu lama-lama itu nanti anak-anak juga ngikuti arus langsung malas terus itu Bu, kalau nggak kita cepat-cepat antisipasi Bu. Makanya saya bingung nih Bu, harus cepat-cepat saya selesaikan permasalahan saya ini, begitu Bu. Baik-baik. Nah, jadi butuh 3 kali pertemuan sudah gol ya, dapat golnya, kemudian Ya. ya tentunya di bulan 11 ini. Nah, jadi apa nih terkait rasanya Ibu Rima sudah menemukan lah ya solusinya. Kemudian apa nih Bu? Bagaimana nih perasaan Ibu nih di saat apa kita sedang telah melakukan coaching ini? Senang sih Bu bisa berbagi unek-unek di pikiran saya nih Bu. Akhirnya mungkin kalau saya sendiri memikirkan saya buntu nih Bu, nggak tahu gimana cara menyelesaikan. Setelah ngobrol kok ya timbul ide-ide baru tadi itu dengan sendirinya ya Bu. Jadi saya lebih semangat, jadi termotivasi lagi untuk eh, melakukan kegiatan atau rencana yang sudah saya bincangkan dengan ibu ini, dengan cara mengubah model pembelajaran tadi, menyisipkan es breaking, apa mengajak rekan sejauh untuk berdiskusi, mencari tips-tipsnya bagaimana cara mengajar di pelajaran saya ini supaya mengasihkan kan Bu. Benar-benar Terus Bu. saya bisa juga mengambil referensi dari YouTube lah Bu. Apalagi anak-anak sekarang kan senang ya Bu nengok-nengok YouTube ya kan Bu. Benar sekali Bu Rima. Saya senang Bu, saya senang kita sudah mengobrol seperti ini. Akhirnya terbuka pikirannya. Memang kalau ada masalah tuh memang harus diobrolkan sepertinya Bu. Iya, itu dah tentu itu. Nah, benar sekali Bu Rima. Jadi mungkin apa ya besar harapan kita nanti bisa bertemu lagi dengan Ibu melaksanakan planning-planningnya ya Bu ya. Iya Bu. Saya juga mau mendengar nih bagaimana hasilnya begitu. Ya nanti saya hubungi Bu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi Bu, sharing lagi Bu. Bagaimana hasil yang saya dapatkan setelah penerapan rencana saya tadi ya Bu ya. Baik, baik Bu. Iya. Nah, jadi cukup sekian dulu Bu Rima ya perjumpaan kita. Oke Bu. Ibu Rima. Saya juga terima kasih banyak ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu. Terima kasih Iya. juga sudah membantu saya mengatasi masalah saya ya Bu. Ya, sama-sama. Saya juga senang dapat berbagi dengan Bu Rima. Saya punya teman obrolan yang bisa menggali informasi-informasi ya yang dimana itu memperkaya kita ya Bu Rima ya. Baik Bu Rima. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.